Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani harinya. Nah, begitu juga dengan keluarga anak-anak ibu yang juga sedang mendampingi anak-anak ibu sekarang untuk mengamati dan memperhatikan materi kita ini. Nah, bagi anak-anak ibu atau keluarga anak-anak ibu yang sedang kurang enak badan hari ini atau sedang sakit, ibu doakan semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali agar bisa beraktivitas. Tapi, walaupun sedang kurang enak badan, harus tetap semangat ya nak. Karena kalau kita sudah semangat, maka kita akan mudah menjalani hari ini, mudah untuk menjalani semua kegiatan kita. Semudah kamu belajar materi ini juga. Masih ingat dengan materi kita yang kemarin? Temanya masih sama, yaitu tentang bilangan bulat negatif. Oke, semangat ya nak. Semoga anak-anak ibu paham. Jika ada yang belum dipahami, nanti boleh tanyakan ke ibu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat. Jadi di sini kita akan membahas tentang soal-soal mengenai bilangan bulat negatif. Sebelum kita masuk ke dalam soal, kita akan membahas dulu tentang bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di dalam kehidupan kita, bilangan bulat negatif itu juga ada. Apa saja contoh bilangan bulat negatif yang ada di dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama yaitu tentang suhu lemari es atau biasanya anak ibu sebut juga dengan kulkas. Apakah anak-anak ibu punya kulkas di rumahnya? Atau pernah melihat kulkas? Atau pernah membuka kulkas? Nah, biasanya kalau lagi cuaca sedang panas, apalagi kalau sedang puasa, biasanya suka sekali membuka kulkas atau membuka lemari es itu karena rasanya sejuk. Nah, ternyata suhu ideal dalam lemari es itu pada bagian pendinginnya itu suhunya adalah berkisar antara 2 sampai 4 derajat Celcius. 2 sampai 4 derajat Celcius. Derajat atau derajat? Jadi pada bagian pendingin suhunya yaitu 2 sampai 4 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada bagian freezer, tahu kan freezer? Nah, biasanya kalau mama atau anggota keluarganya yang lain mau buat es batu, maka diletakkanlah ke dalam freezer itu supaya airnya menjadi beku. Maka suhunya adalah negatif 15 derajat Celcius. Jadi lebih dingin di freezer daripada pada bagian pendinginnya. Kenapa? Karena di freezer ini tempat kita menyimpan bahan-bahan yang bisa tahan lama. Jadi supaya dia beku, supaya lebih tahan lama. Contohnya misalnya daging, ikan, dan sebagainya. Contoh yang kedua yaitu perbedaan waktu belahan dunia dengan GMT atau merupakan singkatan dari Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time. Nah, di sini ini merupakan benua-benua yang ada di dunia. Jadi mulai dari benua Amerika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Patokan waktu di dunia yaitu terletak pada di 0 ini. Jadi kita anggap 0 ini adalah patokan waktu di dunia. Nah, anak-anak ibu kan punya handphone. Misalnya kalau kamu membuka pengaturan waktu, di situ pasti akan terlihat bahwa ada waktu kita itu adalah plus 7. Apa maksudnya plus 7? Artinya waktu kita lebih cepat 7 jam dari kota Greenwich ini.
Nah, makanya kita plus 7. Artinya, dan juga apabila dia arahnya ke kanan, itu merupakan positif, maka itu adalah bilangan positif. Artinya dia sebelah timur. Kalau dia arahnya ke kiri, itu negatif atau sebelah barat. Ingat, matahari itu terbit di sebelah timur. Karena matahari itu terbit di sebelah timur ini, makanya di sebelah sini dia akan lebih cepat siang daripada sebelah sini. Dia akan lebih cepat, mataharinya akan lebih cepat terbit daripada sebelah sini. Makanya kenapa kita plus 7? Artinya kita lebih cepat 7 jam dari kota Greenwich ini ketika siang. Nah, jadi kalau misalkan di kita sudah jam 7, berarti di kota Greenwich itu masih jam 00 malam. Nah, lalu Papua. Kenapa Papua itu adalah plus 9? Di sini adalah plus 9 karena dia lebih cepat 9 jam dari kota Greenwich atau lebih cepat 2 jam. Jadi kalau semakin dia arahnya ke timur, berarti dia akan semakin cepat terbitnya matahari. Artinya positifnya akan semakin besar. Sedangkan semakin dia arahnya ke kiri ke sini, artinya dia semakin lama dia siangnya daripada yang sebelah timur. Nah, makanya dia bilangannya negatif. Contohnya yaitu pada benua Amerika Selatan yang berwarna hijau, atau kalau hijau tua, dia negatif 3. Artinya lebih lambat 3 jam siangnya daripada kota Greenwich. Itu dia. Kalau dia negatif 11, berarti 11 jam bedanya daripada kota Greenwich. Makanya Indonesia di sini, itu akan berbeda waktunya dengan di Amerika. Karena Indonesia lebih duluan siang daripada Amerika. Bahkan di Indonesia pun juga memiliki 3 waktu. Untuk bagian sini, bagian warna kuning, ini berarti waktu Indonesia Barat. Bagian warna ungu, itu waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan ungu tua itu waktu Indonesia bagian timur. Jadi kita juga beda 1 jam. Sumatera lebih lambat daripada Papua. Jadi kalau di Papua ini sudah jam 9, berarti Sumatera masih jam 7. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin ada dalam materi IPS kita ya, Nak ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ini pada kegiatan 1.3 juga ada di buku cetaknya, silahkan dilihat soalnya. Amatilah ilustrasi berikut. Dari suatu tempat yang sama, di lepas pantai, terdapat 2 ekor lumba-lumba. Ingat, di tempat yang sama, berarti si lumba-lumba sama-sama awalnya dia di tempat yang sama. Terdapat 2 ekor lumba-lumba berenang ke arah barat. Ingat tadi pada Greenwich tadi bahwa barat itu adalah sebelah kiri. Lumba-lumba pertama akan berenang sejauh 5 km. Sedangkan lumba-lumba kedua akan berenang sejauh 8 km. Ketentuan ini dia. Arah barat bernilai negatif dan arah timur bernilai positif. Jika dia arah ke barat berarti dia akan bernilai negatif. Cobalah nyatakan ilustrasi tersebut ke dalam bentuk bilangan bulat negatif. Penyelesaiannya. Nah, jadi kita buat dulu garis bilangannya biar anak-anak ibu paham untuk mengingatkan kembali materi kita yang sebelumnya. Ini adalah 0. 0 ini adalah tempat awal si lumba-lumba ini tegak ya, Nak ya. Lalu si lumba-lumba pertama dia akan berenang sejauh 5 km. Ini baru 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Nah, disinilah si lumba-lumba pertama berenang. Sampai di sini dia. Udah capek lumba-lumba pertamanya berenang, dia mau istirahat lagi. Si lumba-lumba kedua, karena dia kuat, dia masih bisa masih bisa berenang. Berenang dia sampai 6 km. Lalu 7 km. Nah, sampai 8 km dia juga sudah lelah. Akhirnya dia istirahat.
Nah, jadi ini adalah bentuk ilustrasinya. Berarti siapa yang paling jauh? Yang paling jauh adalah lumba-lumba kedua. Tapi siapa yang dekat? Nah, yang dekat adalah lumba-lumba pertama. Nah, kalau pada bilangan negatifnya, berarti siapa yang paling besar bilangan negatifnya? Ingat dengan konsep yang kemarin? Bahwa yang bilangan negatifnya yang paling dekat dengan 0, berarti dia angkanya lebih bernilai besar. Berarti negatif 5. Contoh soal yang kedua. Contoh soal nomor 5 yaitu halaman 15. Bilangan yang lebih kecil dari negatif 14 tetapi lebih besar dari negatif 16 adalah A negatif 13, B negatif 15, C negatif 17, atau D negatif 19. Kita lihat. Ingat dulu kata kuncinya. Kata kuncinya dia lebih kecil dari negatif 14, tapi besar dari negatif 16. Kecil dari negatif 14, besar dari negatif 16. Kita buat dulu garis bilangannya. Kita menganggap ini adalah angka 0. Lalu di sini negatif 13, negatif 14, negatif 15, 16, 17, dan 18. Lihat di sini, bilangan yang lebih kecil berarti ini adalah negatif 14. Dan ini adalah negatif 16. Yang pertama yaitu lebih kecil dari 14, negatif 14. Lebih kecil dari negatif 14 berarti kalau dia semakin jauh dari 0, berarti dia semakin kecil. Maka yang jauh dari 0 itu 14 atau 13? Berarti si 14. Berarti tidak bisa kita buat 13. Karena 13 lebih dekat ke angka 0. Berarti setelah itu siapa? 15. Nah, kita misalkan kita perkirakan dulu bahwa jawabannya adalah 15. Lalu kita lihat lagi soal yang kedua. Bahwa lebih besar dari negatif 16. Berarti dia lebih besar dari negatif 16. Nah, siapa yang lebih besar dari negatif 16? Kalau dia semakin dekat dengan si angka 0, berarti dia lebih besar bilangan negatifnya. Ternyata 15 inilah yang negatif 15 lebih dekat dengan angka 0, tapi lebih jauh, tapi dia lebih kecil dari negatif 14. Maka jawabannya adalah 15. Alasannya karena yang pertama, bisa konsepnya semakin jauh dari angka 0, bilangannya semakin kecil. Dan semakin dekat dengan 0, bilangannya semakin besar. Lihat di sini. Jadi 15 bisa dianggap lebih kecil dari negatif 14, tapi dia lebih besar daripada negatif 16. Atau semakin kecil angka negatifnya, bilangannya semakin besar, dan semakin besar angka negatifnya, bilangannya semakin kecil. Contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal pada nomor 3 halaman 17. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Penyelesaian 1, kita pakai konsepnya semakin jauh dari angka 0, bilangannya bernilai kecil. Semakin jauh berarti bilangannya bernilai kecil. Semakin dekat, bilangannya bernilai besar. Berarti di sini mana yang lebih jauh daripada angka 0, maka itulah yang terkecil. Sedangkan paling dekat dengan 0 berarti dia yang terbesar. Mana yang lebih jauh dari angka 0, yaitu negatif 64. Lalu betul, negatif 50. Lalu berapa lagi angkanya? Negatif 42. Lalu negatif 18, dan yang paling kecil, yang paling besar yaitu negatif 16. Kalau mau menggunakan konsep yang kedua, yaitu semakin kecil angka negatifnya, nilainya besar. Semakin besar angka negatifnya, nilainya kecil. Jadi kebalikannya. Berarti di sini kita mulai dari yang terkecil. Berarti kalau dia soalnya yaitu dari yang terkecil, berarti lihat angka yang besar. Siapa yang paling besar di sini?
yaitu 64. Ini dia. Lalu siapa lagi yang paling besar? 50, negatif 50, lalu negatif 42, negatif 18, dan terakhir adalah negatif 16. Itu aja ingatnya. Boleh dua konsep ini yang kamu gunakan. Mau konsep yang ini boleh, atau mau konsep yang ini juga boleh. Mana yang menurut anak ibu cepat paham saja ya nak ya. Oke, demikianlah materi kita tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai bilangan bulat negatif. Silahkan jika ada yang belum dipaham boleh diputar kembali videonya. Lalu selamat belajar dan have fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.